Hari ini kita hidup di tengah banjir iklan. Bangun tidur, lihat iklan. Buka media sosial, lihat iklan. Nonton video pun muncul iklan. Bahkan saat lapar, yang menentukan kita mau makan apa kadang bukan kebutuhan tubuh kita, tapi yang paling sering muncul di layar kita. Dan yang paling berbahaya adalah banyak orang percaya begitu saja, tanpa bertanya, tanpa membaca, dan tanpa mencari tahu. Karena hari ini masalah terbesar kita adalah kurangnya literasi. Ada sebuah riset dari Program for International Student Assessment atau PISA dari OECD bahwa kemampuan membaca dan memahami informasi masyarakat Indonesia masih berada di bawah rata-rata banyak negara lain, yakni peringkat 63 dari 81 negara. Banyak orang mampu membaca tulisan, tetapi belum terbiasa memahami, menganalisis, dan memeriksa informasi secara kritis. Sementara hari ini, informasi datang dengan begitu cepatnya, terutama iklan datang tanpa henti, dan media sosial terus mempengaruhi cara kita berpikir dan memilih. Berbicara soal iklan, iklan sebenarnya ini bukan musuh. Iklan hanyalah alat. Masalahnya, tidak semua orang mampu menyaring iklan dengan seksama. Salah satu contoh yang ingin saya bahas yaitu tentang iklan makanan dan minuman yang dijual dengan kemasan menarik, cantik, dan kata-kata yang meyakinkan. Ini sehat loh. Ini banyak vitaminnya. Pilihan keluarga Indonesia. Disukai anak-anak. Padahal kalau kita lihat dan baca produknya secara seksama dan teliti, kandungan gulanya tinggi, pengawetnya tinggi, menggunakan pewarna buatan, dan bahkan bisa membahayakan jika dikonsumsi secara berlebihan. Kementerian Kesehatan Indonesia mengingatkan bahwa mengkonsumsi gula, garam, lemak dapat meningkatkan risiko diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan penyakit penyerta lainnya. Tetapi ironisnya, kita membeli seringkali karena percaya tampilan, bukan karena memahami isi. Dan disitulah literasi menjadi penting. Kurangnya literasi membuat banyak orang mudah dirugikan. Hanya karena viral, hanya karena banyak influencer mempromosikan, hanya karena semua orang ikut membeli. Padahal kita tidak tahu apakah aman untuk dikonsumsi secara terus-menerus. Hari ini banyak keputusan membeli bukan lagi karena kebutuhan, tetapi karena pengaruh algoritma di HP-HP kita. Semakin sering sesuatu itu muncul di media sosial, semakin mudah orang menganggap itu normal dan terpercaya. Kita juga sering mendengar kasus ada anak yang keracunan, ada anak yang masih remaja, sudah cuci darah karena gagal ginjal. Dan korbannya seringkali anak-anak. Bukan hanya karena anak kecil mudah tertarik warna, rasa, dan iklan, tetapi orang tua yang tidak ikut andil dalam memilih dan memilah mana yang terbaik untuk dikonsumsi anak-anak kita. Tanpa literasi, kita mudah percaya bahwa asal enak berarti aman, asal mahal berarti sehat, asal viral berarti bagus. Padahal tidak selalu seperti itu. Tubuh manusia tidak rusak dalam sehari, tetapi kebiasaan kecil yang terus diulang bisa menjadi masalah besar di kemudian hari. Literasi ini membuat kita bijak dalam memilih. Orang yang punya literasi akan mulai bertanya, berapa kandungan gulanya? Apakah ada bahan pengawetnya ya? Apakah ini aman dikonsumsi setiap hari?
Apakah tubuhku benar-benar membutuhkan ini? Karena iklan tugasnya menjual, tetapi literasi membantu kita menilai. Dengan literasi dapat membantu kita untuk menjaga keluarga dan anak-anak kita. Kita tidak mudah lagi tertipu dengan kemasan menarik. Dan yang paling penting, literasi membuat kita sadar bahwa menjaga kesehatan dimulai dari hal-hal kecil yang kita konsumsi setiap hari. Maka mari kita mulai membiasakan diri berliterasi, perkaya pengetahuan, tambah wawasan, sehingga kita mampu memilih mana yang baik dan benar. Dan hari ini yang paling berbahaya bukan sekedar iklan, tetapi ketika manusia berhenti berpikir, berhenti membaca, dan menyerahkan seluruh pilihannya kepada iklan yang terus mempengaruhinya. Maka berliterasi bukan hanya sekedar kemampuan untuk membaca. Literasi adalah kemampuan untuk menjaga akal agar kita tidak mudah dikendalikan oleh dunia. Ayo berliterasi.